Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS ya. Lalu nanti akan saya lanjutkan penjelasan tentang ringkasan kegiatan perkuliahan. Jadi apa saja yang akan Anda lakukan selama satu semester ke depan. Baik, saya coba share screen dulu untuk RPS-nya. Nah, ini dimulai dari RPS terlebih dahulu ya. Diawali oleh capaian pembelajaran. Jadi di sini capaian pembelajaran untuk mata kuliah bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap dalam berbagai bentuk karya ilmiah. Lalu yang kedua yaitu menyunting. Jadi setelah Anda menggunakan, jadi poin pertama adalah menggunakan, yang kedua adalah Anda diminta untuk dapat menyunting berbagai karya ilmiah. Nah, setelah Anda bisa menggunakan lalu menyunting, Anda diharapkan dapat memanfaatkan kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi yang pertama tadi adalah menggunakan, lalu capaian yang kedua adalah menyunting, dan yang terakhir capaian ketiga adalah memanfaatkan. Selanjutnya langsung pada daftar referensi. Ini ada beberapa daftar referensi yang tertulis di sini. Saya tekankan bahwa ini bukan daftar referensi yang wajib gitu ya. Maksudnya harus menggunakan ini, tidak. Ini hanya referensi saja atau tambahan atau pelengkap gitu. Ketika Anda menemukan berbagai sumber yang menurut Anda itu patut atau layak untuk dijadikan referensi dalam perkuliahan ini, saya persilakan. Oke. Masuk ke rangkaian minggu. Lihat minggu pertama dimulai dengan pengantar, ada kontrak belajar, lalu lembar PS gitu ya. Minggu kedua masuk pada materi pertama, yakni memahami karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah. Ada esai, makalah, lalu laporan penelitian, dan lain-lain. Ini hanya contoh secuil saja dari jenis-jenis karya ilmiah. Lalu minggu selanjutnya, minggu ketiga, agendanya adalah menyusun rancangan topik karya ilmiah esai. Sebelumnya saya tekankan atau saya jelaskan mengapa lebih spesifik pada karya ilmiah, karena Anda adalah seorang mahasiswa yang dituntut untuk selalu mengeluarkan ide, gagasan, pikiran dalam bentuk karya tulis. Apapun itu karya tulis, apapun. Esai, makalah, proposal, gitu. Bahkan nanti ketika Anda sudah hampir selesai mengenyam pendidikan di bangku strata 1 ini, Anda diminta untuk membuat skripsi gitu. Itu merupakan salah satu bentuk karya ilmiah juga. Minggu ketiga, kembali ke ini ya, minggu ketiga diminta untuk menyusun rancangan topik karya ilmiah esai. Jadi ini fokus pada topiknya terlebih dahulu. Lalu minggu keempat menyusun kerangka, maju satu langkah, tadi sudah topik, lalu kerangka. Anda akan menyusun kerangka. Setelah kerangka sudah jadi,
Anda diminta untuk menguraikan. Nah, ini lebih dijabarkan lagi dari kerangka yang sudah Anda buat sebelumnya. Setelah menguraikan rancangan, minggu selanjutnya mulai pada menyusun bagian-bagian dari karya ilmiah, yakni pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Ya. Yang terakhir, setelah Anda menyusun poin, jadi ini hanya poin-poinnya saja ya, ini hanya ide-ide pokoknya saja. Minggu terakhir Anda diminta untuk menguraikan dari ide pokok atau poin-poin yang sudah Anda buat sebelumnya. Gitu ya. Dari minggu pertama, maksud saya minggu ketiga, langkah pertama Anda menyusun karya ilmiah, yakni dari merumuskan topik hingga yang terakhir Anda menguraikan rancangan. Ini dikerjakan secara kelompok. Jadi kelompok yang sudah Anda tentukan sebelumnya, sebanyak 7 kelompok itu ya. Kerjakan secara berkelompok hingga minggu terakhir. Minggu terakhir ini saya harapkan semua sudah selesai setelah minggu 7. Lalu Anda kumpulkan saat UTS gitu. Jadi sebelum UTS saya harap esainya sudah menjadi satu bentuk karya tulis yang utuh. Oke. Setiap minggu pasti akan ada kontrol atau evaluasi dari saya. Jadi nanti sebelum Anda melangkah ke langkah selanjutnya, jadi misalnya sebelum Anda menyusun kerangka, silakan berkonsultasi terlebih dahulu pada saya tentang topiknya, apakah topiknya sudah sesuai atau belum, apakah sudah tepat atau belum, gitu ya. Itu pun seterusnya, Anda sudah selesai menyusun kerangka, lalu sebelum berlanjut untuk menguraikan rancangan, Anda berkonsultasi terlebih dahulu, apakah rancangannya sudah sesuai atau belum. Baik, saya lanjutkan untuk setelah UTS ya. Setelah UTS, nah ini Anda akan masuk pada bagian menyunting. Kalau tadi menyusun, menguraikan, nah setelah UTS kita akan masuk pada bagian menyunting. Masih tetap berkelompok, sama seperti saat sebelum UTS. Bedanya adalah pada saat ini setiap kelompok akan melakukan presentasi. Apa yang akan dipresentasikan? Jadi misalnya kelompok yang mendapat giliran pertama untuk presentasi, mereka harus mempresentasikan tentang ini, kritik dan audit penulisan huruf. Jadi misalnya huruf, penulisan huruf yang tepat itu seperti apa, gitu. Lalu misalnya harus bagaimana, gitu ya. Lalu Anda bisa mencari contoh penulisan huruf yang sesuai dan tidak sesuai. Nah, di sini sudah dibantu. Silahkan Anda mencari contoh penulisan huruf yang tidak sesuai pada reklame atau papan iklan. Kelompok selanjutnya pun demikian. Apa yang dipaparkan yakni tentang penulisan kata. Anda bisa mencari contohnya, ya, beberapa contoh pada media cetak. Jadi ini bagiannya tersendiri, contohnya tersendiri. Kelompok pertama tadi reklame, kelompok kedua media cetak, dan kelompok selanjutnya artikel ilmiah. Apa yang dicari? Penulisan tanda baca. Contoh. Selanjutnya, unsur serapan. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 menjelaskan tentang unsur serapan. Ini contohnya bisa dicari di reklame, artikel ilmiah, gitu. Unsur-unsur serapan. Bukan hanya contohnya saja yang dicari, tapi Anda bisa memaparkan tentang unsur serapan itu asalnya bagaimana, jenisnya apa saja, lalu penulisan yang tepat seperti apa, gitu. Dan contoh penulisan yang kurang tepat seperti apa.
Kelompok selanjutnya ini memaparkan tentang kalimat efektif dan paragraf, lalu ini pengutipan dan daftar pustaka, jadi bagaimana cara mengutip yang baik dan benar, dan bagaimana cara membuat daftar pustaka. Dan yang terakhir adalah etika. Ketika Anda menulis sebuah karya ilmiah, Anda tidak diperkenankan untuk menulis sesuka hati. Ada etikanya, ada tata caranya, itu kadang terlupakan. Jadi nanti kelompok terakhir harus menjelaskan tentang ini, berkaitan dengan plagiasi, publikasi, dan falsifikasi. Lalu ini ada pelanggaran kode etik penulisan. Itu lalu selanjutnya, nah, komponen penilaian. Jadi penilai atau saya akan menilai Anda dari beberapa aspek gitu ya. Yang pertama adalah keaktifan. Keaktifan ini diperoleh dari misalnya Anda mengajukan pertanyaan, lalu Anda mencoba menjawab pertanyaan yang muncul dari teman-teman atau dari saya, itu akan menambah poin untuk Anda gitu ya, termasuk dalam keaktifan. Lalu tugas. Ketika saya minta Anda mengumpulkan pukul sekian misalnya, nah itu juga termasuk dalam poin ya, poin tugas. Lalu ada UTS dan UAS, itu komponen penilaian. Yang perlu dipahami adalah saat nanti nilai akhir Anda sudah muncul, biasanya IP ya, atau nanti ada akhir semester muncul A, B gitu ya, lalu ada yang merasa bahwa nilainya kurang, saya tidak menerima tambahan tugas untuk memperbaiki nilai. Saya tidak menerima tambahan tugas untuk memperbaiki nilai saat proses perkuliahan sudah selesai. Jadi terkadang ada yang ingin memperbaiki nilainya karena dia tahu nilai yang keluar di silakat kurang, lalu mengajukan minta tugas tambahan gitu, dan saya tidak menerima itu. Jadi saya memberikan nilai murni 100% dari proses perkuliahan selama 1 semester. Itu untuk EPS. Lalu saya beralih ke ringkasan ya. Sekarang ringkasan kegiatan. Ini sebenarnya gambaran secara sederhana apa yang saya sampaikan tadi ya saat membahas RPS. Jadi kegiatan apa saja yang harus dilakukan, paling gampang Anda bisa melihat ini. Nah, ini tadi. Minggu pertama pengantar, lalu membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, merumuskan topik bersama kelompoknya ya. Setelah itu berkonsultasi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap langkah yang Anda lakukan sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu agar tidak salah hingga akhir. Gitu. Kalau langkah sebelumnya yang Anda lakukan salah, maka pasti langkah selanjutnya pun akan kurang tepat. Ini minggu keempat, mulai dari membentuk kerangka, lalu Anda berkonsultasi, hingga selanjutnya adalah menyusun rancangan pembahasan, pendahuluan, dan bentuk. Nah, ini konsultasi terakhir sudah harus dalam satu bentuk esai yang utuh, gitu. Maksudnya sudah paragraf-paragraf gitu ya, sudah muncul paragraf-paragrafnya. Sekarang beralih ke setelah UTS. Nah, setelah UTS, selain Anda presentasi seperti apa yang saya sampaikan tadi, pada kelompok 7, tugas Anda ini untuk individu ya. Jadi untuk kelompok setelah UTS ya, setelah UTS untuk kelompok ada presentasi, individu pun juga ada tugas, jadi Anda harus membuat esai kembali. Kalau sebelum UTS tadi esai dibuat dengan kelompok,
setelah UTS, esai dibuat secara individu, jadi Anda berlatih secara individu. Nah, ini konsultasi judul esai ilmiah, lalu Anda membuat kerangka, lalu selanjutnya Anda merevisi rancangan kerangka kalau memang butuh revisi, lalu konsultasi tentang pendahuluan, pembahasan hingga penutup. Nah, ini konsultasi final. Jadi ini semua dikerjakan secara individu. Semuanya pada akhirnya akan mempunyai karya ilmiah esai masing-masing. Nah, sembari Anda mengerjakan secara individu, Anda juga harus menyunting esai Anda. Jadi tadi kelompok 1 kan dia akan menjelaskan tentang huruf, misalnya kritik dan audit huruf. Nah, Anda sembari memperhatikan apakah penulisan huruf esai saya sudah tepat berdasarkan dari pemaparan penyaji atau pemateri. Apakah tanda baca yang saya gunakan dalam esai saya sudah tepat berdasarkan dari pemaparan atau penjelasan dari penyaji ini dari kelompok 1 sampai 7. Jadi sembari Anda mengerjakan, Anda sembari mendengarkan tanda baca yang tepat seperti apa, penulisan huruf yang tepat seperti apa, kata seperti apa, unsur serapan, dan lain-lain. Jadi dua-duanya berjalan. Anda menulis, tapi Anda juga sembari belajar, huruf penulisan huruf yang benar seperti ini, penulisan kata yang benar seperti ini, dan lain-lain. Ya. Ini penjelasan, Anda bisa membaca di bawahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai RPS dan lintasan. Jadi ini adalah agenda atau kegiatan yang akan Anda lakukan, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.